Neraka di tanah Zionis, serangan TNI Rusia hanguskan kota-kota Israel. Israel, negeri yang selama puluhan tahun berdiri kokoh di atas bara konflik, hari ini runtuh dalam kobaran api paling mematikan sepanjang sejarahnya. Dalam operasi militer gabungan yang mengejutkan dunia, Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan militer Rusia meluncurkan serangan terkoordinasi yang melumpuhkan jantung negeri Zionis. Ledakan demi ledakan menyapu kota-kota utama. Neraka pun turun ke bumi, dan tanah Israel menjadi lautan api dan puing. Pada pukul 3 pagi waktu setempat, sistem pertahanan Iron Dome Israel mulai kewalahan menghadapi hujan rudal balistik supersonik yang ditembakkan dari kapal selam nuklir Rusia di Laut Tengah dan kapal perang TNI yang berlayar di Laut Merah. Kota Ashdod, Haifa, dan Be'er Sheva menjadi sasaran pertama, dihantam oleh rudal kaliber M dan Brahmos II, hasil kerjasama strategis Indonesia-Rusia. Sementara itu, pasukan elite TNI dari Kopassus dan Marinir melakukan infiltrasi melalui perbatasan Gaza Israel dengan perlindungan pasukan Hamas dan Hizbullah yang secara bersamaan menyerbu dari utara. Dalam waktu 2 jam, pos-pos IDF di perbatasan selatan hancur. Suara takbir dan ledakan membelah langit malam, mengiringi teriakan ketakutan warga sipil yang lari tanpa arah. Tel Aviv, simbol kemewahan dan modernitas Israel, menjadi target utama. Jet tempur Sukhoi Su-57E Rusia dan F-15 Extra Garuda milik Indonesia terbang rendah di atas kota, meluncurkan bom bunker buster dan misil jelajah berpemandu laser. Gedung-gedung pencakar langit rubuh dalam hitungan menit. Pusat komando militer IDF di Kiryat lumpuh. Siaran televisi berhenti. Internet mati total. Dunia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan tanpa tahu pasti seberapa parah kehancuran yang terjadi. Drone tempur Mail Elang Hitam Indonesia mengudara tanpa henti, mengintai dan menghancurkan kendaraan lapis baja serta konvoi militer IDF yang mencoba mundur ke Yerusalem. Namun semuanya sia-sia. Jalanan penuh reruntuhan, darah dan mayat. Yerusalem menjadi benteng terakhir. Tapi harapan itu sirna saat rudal hipersonik Zircon menghantam markas Shin Bet dan kantor Perdana Menteri. Ledakan itu mengirim gelombang kejut sejauh 15 km. Perdana Menteri Israel yang sempat dievakuasi ke bunker bawah tanah dilaporkan tewas tertimbun puing. Tidak ada komunikasi, tidak ada perintah. Israel kini tanpa kepala. Pasukan TNI yang telah masuk dari Rafah dan Beit Hanun bergabung dengan unit elit Rusia Spetsnaz yang telah mendarat melalui operasi parasut di wilayah Hebron. Mereka menyapu bersih satu persatu distrik di Yerusalem Barat. Bendera merah putih dan trikolor Rusia dikibarkan berdampingan di atas reruntuhan tembok barat kota suci itu sebagai simbol penguasaan total. Pemerintah Amerika Serikat yang selama ini menjadi pelindung utama Israel hanya bisa mengecam aksi barbar TNI Rusia, namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Armada ke-6 Amerika Serikat yang mencoba mendekat ke wilayah Mediterania dihantam oleh drone bawah laut Poseidon Rusia yang menghancurkan kapal induk USS Gerald R. Ford. Negara-negara Eropa pun bungkam, PBB lumpuh, sementara suara-suara dari rakyat dunia mulai berubah. Apakah ini pembalasan atas penjajahan, ataukah inilah keadilan dari Tuhan yang diturunkan dalam bentuk api? Dalam siaran pers bersama dari Moskow dan Jakarta, Presiden Vladimir Putin dan Presiden Indonesia memberikan pernyataan tegas. Kami tidak menyerang rakyat Israel, kami membebaskan tanah Palestina dari penjajahan terstruktur yang telah berlangsung selama 75 tahun. Ini adalah operasi terakhir. Tidak akan ada lagi tanah bernama Israel yang berdiri di atas penderitaan rakyat. Pernyataan ini disambut sorak-sorai di kota-kota Muslim seluruh dunia, dari Jakarta, Teheran, hingga Istanbul. Ribuan orang turun ke jalan merayakan apa yang mereka sebut sebagai Hari Pembebasan Palestina. Israel, negara yang didirikan di atas luka sejarah dan konflik, kini tinggal kenangan.
Kota-kotanya hancur, sistem pertahanannya dilumpuhkan, rakyatnya tercerai-berai, dan pemimpinnya lenyap. Neraka yang selama ini mereka ciptakan di Gaza dan tepi barat, kini berbalik menghancurkan rumah mereka sendiri. Operasi militer ini tidak hanya menjadi catatan sejarah, tapi juga pengingat bahwa kekuasaan yang dibangun di atas darah dan penindasan pada akhirnya akan ditelan api pembalasan. Di tengah kabut asap dan puing-puing bangunan yang menyala, dunia menyaksikan dengan mata terbuka tapi hati bergetar. Israel dilumat dari darat, udara, dan laut. Tak ada lagi yang sakral, tak ada lagi yang aman. Hari itu, sejarah berganti arah, bukan melalui perundingan damai, melainkan lewat deru roket, ledakan artileri berat, dan hantaman rudal hipersonik. Tanah yang dahulu disebut tanah yang dijanjikan, kini menjadi tanah neraka. Koalisi militer Indonesia dan Rusia yang selama ini hanya dirumorkan di balik tirai diplomasi, akhirnya menampakkan kekuatan sejatinya. Dan kekuatan itu datang tanpa belas kasihan. Pukul 1.45 dini hari, seluruh sistem satelit intelijen Israel menunjukkan kejanggalan. Hilangnya sinyal GPS di wilayah selatan, aktivitas drone pengintai asing di atas Negev, hingga sinyal elektromagnetik dari Laut Tengah yang menunjukkan anomali. Namun sebelum analis militer IDF dapat menyusun laporan, semuanya terlambat. Pukul 2 pagi tepat, langit di atas Ashkelon, Ashdod, dan Be'er Sheva terbakar oleh ledakan rudal kaliber M yang diluncurkan kapal selam bertenaga nuklir K-561 Kazan milik Rusia. Tak lama berselang, misil BrahMos 2, hasil pengembangan Indonesia dan India, menghantam pusat-pusat komando IDF di selatan, melumpuhkan komunikasi dan jaringan logistik. Namun kejutan terbesar datang dari arah timur dan selatan. Pasukan elite TNI dari Korps Marinir dan Kopassus yang sebelumnya ditugaskan sebagai penjaga perdamaian di Gaza, ternyata telah bermarkas dalam diam. Mereka menyusup bersama Brigade Al-Qassam, melintasi terowongan yang tak terdeteksi, dan menghantam pangkalan-pangkalan militer Israel di Netivot dan Kiryat Gat secara serentak. Puluhan tank Merkava dihancurkan menggunakan roket ATGM Spike yang berhasil dibajak dan dimodifikasi oleh pakar elektronik Rusia. Sementara unit cyber dari BSSN Indonesia dan FSB Rusia mematikan server pertahanan Iron Dome, membiarkan langit Israel terbuka bagai mangsa empuk. Ketika jam menunjukkan pukul 5 pagi, sirene Tel Aviv berbunyi. Bukan sebagai peringatan dini, tapi sebagai pengakuan bahwa segalanya telah terlambat. Rudal Tsirkon hipersonik menghantam menara Azrieli dan pusat perbelanjaan di Zengov.